keuntungan Danantara tahun ini 2025 itu cuma 335 triliun. Sementara aset yang dikelola itu 17.800 triliun. Berapa persen itu Bang? Ya kalau ROA-nya, return on asset, ya cuma 1,8%. Sementara target presiden 1780 nih. Sementara target presiden 10% adalah 1.780. Iya dong. Minimal 1.000 triliun. Tapi kan Petronas sendiri satu entitas saja, itu keuntungannya udah separuh daripada Danantara. Apa yang mau dibanggakan? Kalau cuma duduk-duduk kayak begitu, nenek-nenek di kampung-kampung juga bisa jadi gitu loh. Cuma ini kita ingatkan, ditutup perusahaan ini, ruang untuk korupsi besar. Halo Sobat Muda, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda tentu saja. Saya kembali menghadirkan senior kita, wartawan senior, Bang Kisman Latumakulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik Indonesia, kita tetap semangat untuk tetap kritis. Bang, salah satu pendapatan negara yang penting selain pajak adalah dividen BUMN. Tetapi begitu Pak Presiden, Pak Prabowo jadi Presiden Republik Indonesia, pendapatan itu kemudian bergeser ke Danantara. Hampir semua aset-aset BUMN pun dikelola sama Danantara. Perjalanan Danantara ini udah setahun lebih, Bang. Publik tentu ingin tahu dong, Bang. Sebagai wartawan senior, wartawan yang pernah ditugaskan di Ekonomi Neraca, tentu Abang tahu dong perkembangan dari pengelolaan Danantara hari ini. 17.000 triliun loh Bang, aset yang dikelola 17.800. 17.800 karena 1.000 triliun, 1 triliun dolar. 1 triliun dolar yang dikelola sama Danantara. Apakah efektif? Lebih efektif dari dikelola sama BUMN sendiri seperti tahun-tahun sebelumnya, ataukah akan lebih efektif yang dilakukan sama Danantara? Ya, saya harus jawab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena keuntungan Danantara tahun ini 2025 itu cuma 335 triliun. 335 triliun. Sementara aset yang dikelola itu 17.800 triliun. Berapa persen itu Bang? Ya kalau ROA-nya, return on asset, ya cuma 1,8%. Kenapa saya harus bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Ini musibah. Karena Presiden Prabowo berharap 10%. Iya. Standar ideal bagi, Ideal 10%. bagi gitu perusahaan yang sehat ya 10%. 10% gitu loh. Ini kita cuma dapat Danantara. Dengan segala ininya cuma dapat 335 triliun gitu loh. Akhirnya sekarang kampanye besar-besaran, apa nama kampanye? Kampanyenya adalah penutupan perusahaan dan bisa melakukan pengamatan sekitar 50 triliun. Ratusan perusahaan, anak perusahaan, cucu perusahaan ditutup sehingga bisa bikin pengamatan sekitar 50 triliun. Kalau ditambah 50 triliun itu ke 335, maka ya baru dapat 385. Sementara target presiden 1780 nih. Sementara target presiden 10% adalah 1.780. Iya dong. Minimal 1.000 triliun. Iya, jauh. Itu diomongkan berapa kali kok. Buka di medsos saya masih ada omongan presiden itu kok. Masih terlalu jauh ya. Ya kalau tambah 50 triliun ini paling 2,2 atau 2,3 gitu. Persen. Jauh sekali. Oke. Saya mau kasih contoh. Di Malaysia itu Petronas keuntungan 2025 ini 187 triliun. 187 triliun. Dengan total aset dari asetnya 3.000 triliun. Asetnya 3.000 triliun. Berapa persen itu? 5 sekian persen Bang. Nah, itulah. 5% lebih gitu. Iya, lebih. Jadi Tapi kan Petronas sendiri satu entitas saja. Itu keuntungannya udah separuh daripada ini. Daripada target presiden. Danantara. Oke. Apa yang mau dibanggakan?
Kalau cuma duduk-duduk kayak begitu, nenek-nenek di kampung-kampung juga bisa jadi gitu loh. Kasihan presidennya. Ekspektasi presiden dengan menjadikan ini sebagai sovereign fund, itu berharap ada tangan presiden kuat untuk memainkan. Jadi presiden punya APBN, presiden punya Danantara. Harapannya di atas 1.000 triliun. Supaya ruang gerak presiden itu leluasa gitu. Leluasa, betul. Ada fiskal, ada non fiskal. Tapi dengan capaian itu, ya sebetulnya dengan itu ya Rosan, Pandu, Doni Oskari harus mundur gitu loh. Gak ada prestasi kok. Oke. Kasihan presidennya. Kita peduli sini karena kita kasihan dengan presiden. Prestasi presiden besar. Bukannya di sosmed deh. Ketemu itu kok presiden berharap ada pidato presiden itu kok. Iya, berharap saya dengar, saya baca. 10%. Minimal 10%. Minimal 10%. Kalau enggak ya 1.000 triliun lah gitu loh. Iya. Kurang-kurang dikit lah dari situ. Tapi mungkin karena kelembagaan yang baru, Bang, mungkin perlu penyesuaian segala macam. Justru dikonsolidasikan di bawah bendera Danantara itu supaya ruang geraknya, ini ruang geraknya membangun, kan Danantara itu dibikin untuk bangun pabrik. Bangun pabriknya sampai hari ini tidak jelas. Tidak jelas bangun pabrik apa. Main aja di saham aja gitu loh. Oh, mainnya malah di sana. Lebih banyak main saham gitu loh. Bukan investasi yang real. Ya lihat aja tuh. Masuk ke saham Chandra Asri. Masuk lagi ke Mikarta 14 triliun. Chandra Asri rencana 800 juta US dollar. Sekitar sekian belas triliun juga. Sementara Danantara tuh presiden berharap manufaktur. Iya. Sehingga berakibat pada penciptaan lapangan kerja yang baik. Iya. Kalau dengan hasil model begini, apa yang mau diharapkan gitu loh. Oke. Nggak tahu. Ya Rosan, Pandu dan lain-lain itu masih punya malu tidak gitu loh. Oke. 1,8% loh. Anda yang punya nama-nama hebat itu 1,8. Pandu kan terkenal hebat gitu loh. Ya Rosan dengan sejumlah catatan lah, terutama ketika skandal Ramayana lah, sama Sabri lah. Ada kok di putusan pengadilan kok. Oke. Terlepas dari itu, Bang. Apakah ada investasi yang real yang dilakukan oleh Danantara hari ini sebagai bentuk pengelolaan langsung dari aset yang telah diserahkan sama negara? Nah itu yang sampai hari ini kita belum tahu. Oke. Apa gitu. Ya mungkin kita perlu buka Google lagi gitu loh. Iya. Apa yang sudah dilakukan untuk investasi manufaktur, terutama manufaktur. Terutama untuk manufaktur. Nah, Danantara dibentuk tidak untuk main saham gitu loh. Malah itu beresiko, Bang. Beresiko ya udahlah. Manufaktur yang paling penting gitu loh. Jangan sampai kan figur dua ini kan dua pemain saham. Baik Pandu maupun Rosan ini kan pemain saham gitu loh. Makanya Rosan kejebur di apa ya? Perusahaan batubara juga itu yang sampai diponis sama arbitrasi Singapura 170 juta US dollar. Sekitar berapa triliun lah itu. Okay. Walaupun bukan Pandu, Rosan banding gitu loh. Ya banyak catatan lah gitu lah. Oke. Bukankah direktur utama dari Danantara itu presiden langsung, Bang? Iya kan tidak mungkin presiden kelola seteknis itu. Bukan, Bang. Maksud saya paling tidak presiden akan memberikan guidance pada Danantara, investasi jenis ini loh yang saya mau. Nah itu yang kita harap ya sudah 1 tahun lebih evaluasi lah. Cari orang yang kelotokan dan udah punya reputasi di kelola uang banyak gitu loh. Iya. Minimal kita punya Yonan. Atau kita punya Ergelino. Oke. Dua ini terkenal sebagai eksekutif yang bagus gitu loh.
kalau mau dan antara itu bagus, ya presiden harus panggil Pak Yonan sama Pak Arjelino. Artinya waktu setahun ini waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi terhadap personifikasi yang mengelola dana Kalau negara hari ini. 1,8%, aduh. Akhirnya dibikinlah, carilah itulah. Dapat lagi dengan penutupan anak perusahaan, cucu perusahaan, cicit perusahaan. Nah, dapat lagi ya, mungkin sekitar 50 triliun lagi. Oh, jadi bukan investasi. Ya bukan itu, karena tutup perusahaan. Cuma ini kita ingatkan, di tutup perusahaan ini ruang untuk korupsi besar. Ruang untuk korupsi besar. Karena aset, Iya. penyelewengan aset ini terjadi. Oke. Lelang aset bakal terjadi. Loh, itu yang terjadi di PT kasus Febri, Oh iya. PT iya. Gunung Bara Utama. Yang disita itu. Aset dari Jiwasraya. Jiwasraya. Disita 11-12 triliun. Tapi dilelangnya dengan 1 triliun. 1 triliun lebih. Sementara potensi batu baranya itu ada sekitar 100 juta ton. Dengan harga batu bara hari ini, tutup mata, itu 10 miliar lah. US dollar. 10 miliar US dollar, 170 triliun. 178 triliun. Yang kayak begini ini. Ini juga kita ingatkan Bapak Presiden supaya jangan sampai Bapak ditipu lah. Saya kebetulan pengalaman itu pada saat ya mendampingi Pak Putu Arisuta di BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Oke. Ruang kong kali kong dan lipat pat gulikat itu dalam pelelangan aset itu bahkan ada yang disembunyikan gitu lah. Oke. Kenapa Danantara tidak berpikir untuk investasi di kilang minyak misalnya, Bang? Karena hari ini produksi kilang kita kan sangat rendah. Iya, kan dia punya Pertamina. Artinya itu kan tugas itu kan dibebankan ke Pertamina sebagai anak perusahaan dia kan. Oke. Ya udah lengkap ini. Udah lengkap. Pertamina juga lama jadi di era siapa ya? Di era Pak SBY kalau nggak salah itu. Karen apa? Eranya Karen apa? Karen kalau nggak salah. Itu mau beli ladang di Venezuela. Angkut duit dari sini pakai private jet. Sampai ke sana gagal. Tapi udah bayar. Udah bayar gagal. Ya, Wah, 40 lipat di Pertamina juga gila-gilaan gitu loh. Iya. Pertamina dengan aset ya sekitar 1.600 apa? 1.600 kalau nggak salah itu. Hampir 1.700. Keuntungan tahun ini cuma 55 triliun. 55 triliun ya. Ya itu juga masuk di keuntungan Danantara gitu loh. Iya. Kan konsolidasi gitu loh. Ya kita berharap 1 tahun ini mungkin presiden perlu evaluasi lagi lah. Panggil anak-anak bangsa. Saya kebetulan wartawan ekonomi jadi anak-anak bangsa yang betul-betul jago. Ya saya merekomendasikan Pak Yonan lah. Bekas Menteri Perhubungan di Kereta Api Indonesia. Sama Pak. Abang percaya mereka berdua itu karena visinya atau karena integritasnya, Bang? Dua-duanya, semua. Saya kasih contoh. Oke. Erjelino. Erjelino itu ketika dijemput oleh Pak Sopen Jalil, pulang dari Cina untuk pimpin Pelindo II. Di Cina itu dia kelola perusahaan rugi, dia develop jadi untung, dan beli 5 perusahaan itu pelabuhan. Perusahaan pelabuhan punya Cina. Dia bikin jadi untung dan beli 5 pelabuhan di dunia. Punya aset Di luar bertambah Cina. jadi lebih 5 gitu ya? Hah? Punya aset 5 Tambah 5. tambahan gitu ya? Tambah 5 dari perusahaan rugi. Dari perusahaan yang rugi. Nah itulah ketahuan sama Pak Sopen Jalil, Menteri BUMN di era Pak SBY. Dijemputlah, dibujuklah pulang. Ya Palino nih bapaknya pejuang, ibunya guru,
Bapaknya Brimob. Hmm. Ya dikilik-kilik dengan emosional bapaknya, mau juga pulang. Oke. Pimpin Pelindo. Ketika dia datang, aset Pelindo dalam cash, uang cash 1,2 triliun. Aset barang non cash 7 triliun. 5 tahun kemudian ada operasi lah, sehingga dia harus di awal pemerintahan Jokowi lah, dia harus keluar dari Pelindo, dijadikan tersangka dengan barang bukti kren, biaya pemeliharaan kren 300 juta. Audit BPK. Kira-kira dikriminalisasi lah ini. Audit BPK. Keren itu tidak ada pemeliharaannya 300 juta. Miliaran. Tapi hasil resmi audit BPK bilang 300 juta. Nah, dia keluar itu, ingat, dari 1,2. cash 1,2 menjadi 18,5 dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun. Berapa tuh ROA-nya tuh? Aset non cash dari 7 triliun menjadi 45 triliun. Wow. Ini orang luar biasa gitu loh. Oke. Dan hebatnya dia itu bisa negosiasi, terutama dapat pinjaman dengan bunga murah. Ketika dia menjabat di Rut Pelindo, itu dia dapat obligasi dengan bunga 4,025. Sementara pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia 4,5. Oh, ada selisih 0,25%. Nah, kali berapa ribu triliun? Iya. Pelindo, entitas perusahaan. Burung Garuda 4,5. Burung Garuda 4,5. Iya. Kan yang bisa pakai burung Garuda cuma pemerintah. Negara ya. Iya. PLN 6,6%. Pertamina 5,8. Dia 4,025. Lebih rendah dari pemerintah Republik Indonesia. Karena lembaga keuangan percaya dia. Iya. Percayanya itu orangnya integritasnya tidak diragukan. Terus yang kedua, dia pasti mengembalikan uang. Kemampuan pengembalian pinjaman. Iya. Bayangkan dalam 5 tahun 1,2 triliun menjadi 18 triliun. Iya. Berapa persen return on asetnya gitu. Nah ini perlu orang-orang seperti beliau gitu ya. Anak Tidak bangsa harus yang beliau, tapi perlu orang-orang seperti itu. Dan ya kalau tidak beliau yang model begitulah. Atau tanya pada mereka. Siapa yang model kalian berdua ini? Pak Yonan ini sama Pak Lino, Erjelino ini. Erjelino. Yang kayak bagaimana gitu. Karena orang berdua ini barang busuk dibikin jadi bagus. Apalagi barang bagus. Apalagi barang bagus gitu. Betul. Jadi punya talenta untuk bikin barang busuk jadi bagus gitu loh. Jangan barang perusahaan bagus. Rugi, jadi untung beli perusahaan pelabuhan. Pelabuhan rugi, di develop jadi untung dan beli 5 pelabuhan di luar negeri. Iya keren. Return on asetnya kayak gimana gitu. Keren banget sih. Keren gitu loh. Keren banget. Ya ini bentuk kepedulian kita kepada Danantara gitu loh. Ya kita bantu presiden begini modelnya gitu loh. Dan itu harapannya ya Bang. Harapan Pak Presiden itu Danantara ini lahir untuk membackup kita setuju dengan Danantara. Supaya presiden leluasa gitu loh. Kalau presiden di sini punya 3.000 triliun, di sini 1.000 triliun lebih. Kan enak, presiden bergeraknya enak gitu loh. Mau bikin itu dan ini kan enak. Tapi paling Ini tidak kan begini Bang. dengan presiden mengambil dirut PT Danantara Sumber Daya Indonesia, ekspor satu pintu tuh dari asing aja. Itu kan mengatakan bahwa Baduk 3 ini nggak bisa gitu kan. Rosan Pandu dan Donius Karya kan nggak bisa gitu. Oke. Tapi paling tidak begini Bang. Waktu sebelum Danantara lahir, keuntungan BUMN kita dalam bentuk dividen yang masuk ke penerimaan negara kan cuma 80 triliun Bang. Kenapa? Cuma 80 triliun. Hari ini dengan munculnya entitas yang bernama Danantara bisa menghasilkan 335 triliun. Besar juga itu Bang. Ya
Besar, dia berapa persen? Artinya kalau lebih progresif orang-orang dari antara bisa jauh lebih banyak. Kasih pada orang yang punya kemampuan manufakturnya tinggi. Duit modal itu kalau dikelola oleh Yonan sama Argelino, waduh, saya nggak bayangkan itu. Iya. Kayak apa terbangnya kita itu. Iya. Karena ini kan karakter Yon, Pandu, pemain saham. Surat, paper. Pandu, si siapa? Si Rosan, Doni juga orang paper lah gitu lah. Ya Doni mungkin pernah di Angkasa Pura kalau nggak salah itu. Orang paper lah, lebih banyak bergulut dan paper gitu. Kalau model Yonan sama ini ya pokoknya spesialis mendevelop barang busuk jadi bagus, kinclong gitu. Iya. Kereta api rugi melulu. Dipegang sama Yonan jadi bagus gitu loh. Iya. Kan udah kayak rongsokan aja tuh kereta api itu. Kayak tuh. Sekarang jadi luar biasa kereta api. Gitu loh bos. Ya inilah masukan kita lah. Iya. Supaya mudah-mudahan dan antara ya kalau ini kita berharap ya kalau toh belum 1.000 minimal 600, 700 triliun. Iya. Gitu loh. Mungkin seiring berjalannya waktu Bang, pengelolaan dan antara akan lebih bagus ke depan. Kita harap ya, kita doain begitu gitu loh. Iya. Cuma kan kalau lihat pengalaman Jangan telat. satu tahun ini jangan telat. Harus lebih harus banyak lebih kok anak bangsa agresif yang gitu punya ya. kejagoan-jagoan itu banyak kok. Oke. Cuma karena mungkin tidak masuk di tim sukses presiden jadi tidak terlihat gitu loh. Tapi Pak Muhaimin berbeda sama presiden masuk kabinet. Nah itu juga gitu ya. Kita udah nggak bisa bicara lagi di wilayah itu. Itu barangkali kritik kita buat dan antara ke depan. Oke. Ya, terima kasih. Baik Bang, terima kasih banyak. Selamat bertugas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.